Oke, selamat siang teman-teman. Kembali lagi di channel Gede Bali Farm. Masih bersama saya. Nah, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat dimanapun kita berada. Dan tidak lupa ya untuk terus berkarya teman-teman ya. Nah, di sini saya akan memberikan tips kepada teman-teman, terutama kepada teman-teman pemula dalam membuat bonsai ya, dari bahan sederhana ya teman-teman. Dari bahan yang sederhana, tidak perlu bahan yang mahal teman-teman ya. Nah, di sini saya akan berbagi tips bagaimana cara membuat bonsai yang cepat. Nah, di samping cepat, kita juga bisa belajar teman-teman ya, belajar untuk mengenal bagaimana karakter suatu pohon teman-teman ya. Nah, di samping saya ini sudah ada bahan bonsai seperti loa teman-teman. Teman-teman pasti sudah tahu loa itu sangat mudah sekali hidup ya. Dia sejenis keluarga beringin ya, atau ficus, atau bahasa latinnya loa ini Ficus racemosa teman-teman. Nah, di sini saya akan berbagi tips kepada teman-teman semua bagaimana cara kita membuat bonsai dari awal atau dari nol dengan cara program teman-teman ya, dengan cara program. Misalkan kalau kita tidak bisa atau tidak dapat menemukan bahan-bahan bonsai atau bahan dongkelan yang bagus atau berkarakter, kita bisa membuatnya di rumah teman-teman ya. Seperti ini, pohon loa ini dia tumbuh teman-teman ya, dia tumbuh, tapi sengaja saya biarkan saya ground ya, seperti ini. Lihat batangnya teman-teman ya, seperti ini. Sengaja saya grow dan saya buat untuk belajar teman-teman, untuk belajar ya, karena saya suka belajar teman-teman ya, suka belajar mengenal ataupun memahami bagaimana karakter pohon itu teman-teman. Nah, di sini langsung saja ke topik utamanya teman-teman. Nah, saya sebelum mencangkok pohon loa ini, saya pecah dulu teman-teman ya. Sama seperti halnya dengan waru, saya pecah dulu menjadi 4, saya pecah menjadi 4, terus kita ganjal teman-teman, kita ganjal dengan bambu, Nah, setelah diganjal dengan bambu, lalu kita diamkan selama 2 minggu teman-teman ya. Selama 2 minggu kita diamkan, terus setelah itu baru kita cangkok teman-teman ya. Kita cangkok dengan media kokopit teman-teman, seperti ini. Nah, nanti saya akan tunjukkan lebih jelas ya, atau lebih dekat teman-teman ya, nanti saya akan tunjukkan. Sebelum saya menunjukkan, nah, di sini saya belajar tentang pohon loa teman-teman ya. Di samping mencangkok, kita tidak bisa sembarangan mencangkok teman-teman. Kita harus memperhatikan batang dan rantingnya teman-teman ya, seperti ini, batang dan rantingnya. Usahakan teman-teman kalau mencangkok itu cari rantingnya yang kecil dari batang utama teman-teman ya, dari batang utama. Nah, kenapa demikian? Karena ini kalau batang sudah besar, nanti kita bisa memperbesar ranting dengan cara ground teman-teman ya. Nah, sebelum di ground, turun dari cangkok, kita bisa menanamnya di pot teman-teman ya. Di pot kita tanam dulu di pot dengan media sudah sering sekali saya upload teman-teman ya, bagaimana apa media tanamnya. Nah, kembali lagi ke pokok utamanya teman-teman. Kalau teman-teman mencangkok, usahakan mencari rantingnya yang kecil teman-teman ya, dari batang utama ya. Misalkan seperti ini ya, seperempat dari batang utama atau sepertiga. Nah, di situ kita bisa memprogram batang dan akar dan ranting teman-teman ya. Misalkan kalau kita mencangkoknya itu seperti rantingnya lebih rantingnya agak besar. Nah,
kita bisa kebablasan teman-teman ya, kita bisa kebablasan. Kenapa kita bisa kebablasan? Karena loa ini cenderung dia akan pembesarannya itu ke samping teman-teman ya, ke samping. Nah, kita tidak bisa menata rantingnya teman-teman ya, tidak bisa menata ranting karena batang rantingnya tidak seimbang besarnya. Nah, kalau sudah begini kita akan bisa menatanya dengan di ground teman-teman. Kalau di ground ya, setelah di pot, nah kita ground. Nah, di situ kita bisa menata akar dan juga ranting teman-teman ya, juga ranting. Nah, maka dari itu saya sarankan kepada teman-teman kalau mau jangkok loa itu harus usahakan mencari ranting yang kecil dari batang utama teman-teman, seperti ini. Nanti saya akan tunjukkan lebih jelasnya teman-teman ya, lebih jelas, lebih dekat teman-teman. Nanti saya akan tunjukkan lebih dekat. Oke teman-teman, saya akan tunjukkan lebih dekat ya, bagaimana cara saya pecah lalu cangkok. Oke teman-teman, sebelum kita cangkok kita pecah seperti ini teman-teman ya. Kita pecah seperti ini jadi 4 ya, lalu kita ganjal dengan kayu atau bambu teman-teman. Kita bisa untuk lebih banyak kita bisa mencangkoknya satu ranting itu 2 cangkokan teman-teman, seperti ini, 2 cangkokan ya. Nah, setelah kita pecah menjadi 4. Nah, setelah sembuh ini, setelah sembuh seperti itu teman-teman ya. Setelah sembuh lalu kita cangkok di sini ya, kita cangkok dengan media kokopit. Kita cangkok dengan media kokopit. Ini kita tunggu selama 2 minggu teman-teman ya. Setelah sembuh baru kita cangkok. Usahakan teman-teman juga mencari rantingnya ini agak kecil ya. Di sini misalnya. Nah, di sini sudah ada tangan satu. Sini yang di belakang. Sini juga ada samping. Nanti kita bisa menata bagaimana perantingannya teman-teman. Nah, perantingannya dan batangnya. Ini seperti ini teman-teman. Tips juga buat teman-teman, usahakan dalam cangkok loa ini kambiumnya dibersihkan ya, dikerik dengan pisau teman-teman ya, dan juga beri jarak dia, beri jarak. Nah, karena sangat mudah sekali kambiumnya ini menutup ya, dari akar menutup sini. Nah, seperti ini juga. Nah, itu tips dari saya teman-teman ya, usahakan bersihkan sekali ini. Nah, kalau masih kuning seperti ini kita akan kerik lagi teman-teman ya, nggak putih seperti ini teman-teman. Ini sudah bersih. Nah, nanti kita akan kerik lagi. Nah, usahakan bersih ya teman-teman ya, seperti ini. Jadi, biar tidak mudah untuk menutup teman-teman ya. Nah, itu tips dari saya juga teman-teman ya. Sudah cangkok yang belum keluar akar teman-teman ya. Nah, ini belum keluar akar. Nah, baru ini saya cangkok teman-teman. Nah, ini juga 2 teman-teman ya. Dan di bawahnya juga lagi 1. Nah, saya mencangkoknya 1 ranting itu 2 cangkokan teman-teman. 2 cangkokan. Seperti ini. Ini hasilnya. Akarnya teman-teman, lihat akarnya. Ini sudah lama juga teman-teman ya. Nah, karena saya tidak punya waktu, jadi saya biarkan agak lama. Nah, di sini kita bisa menata keunggulan dari cangkok ini teman-teman ya. Di sini kita bisa menata batang dan juga ranting teman-teman ya, ranting. Nah,
seringkali kalau mencangkok itu kadang-kadang rantingnya tidak seimbang teman-teman ya. Kita bisa kebablasan teman-teman, bagaimana menata rantingnya nanti. Seperti ini sebelum saya cangkok, saya pecah dulu. Nah, nanti kita akan program di ground teman-teman ya. Setelah turun dari cangkok, langkah baiknya kita tanam dulu di pot. Kita tanam di pot dengan media yang subur. Nah, setelah itu baru kita akan turun untuk di ground teman-teman ya, untuk menata akar, ranting. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman. Seperti ini teman-teman ya, akarnya teman-teman bisa lihat akarnya. Nah, nanti kita akan tanam dulu di pot, menggunakan pot. Nah, sebelum di ground, turun dari cangkok, kita tanam dulu menggunakan pot teman-teman ya. Nanti waktu penanaman saya akan mengurangi sedikit ranting dan mungkin akan saya pendekkan ya, mengurangi daunnya teman-teman ya. Nah, seperti ini dia. Ini sudah mau menutup teman-teman. Kambiumnya ini sudah mau menutup. Nah, ini pertanda kalau kambium sudah sembuh teman-teman ya, warna biru. Dia akan menjadi kulit teman-teman. Nanti kita akan tanam ya. Oke teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan medianya ya. Sebelum saya tanam, saya sudah menyiapkan medianya. Nanti saya tanam menggunakan ember ini teman-teman ya. Nah, seperti biasa medianya ini teman-teman, tanah saya campur dengan sekam bakar dan juga pupuk kandang teman-teman ya. Saya campur dengan pupuk kandang. Sebelum saya tanam ini saya mau membongkar akarnya dulu teman-teman ya. Saya mau membongkar akarnya. Nah, ini ganyalnya teman-teman ya, saya lepaskan. Sebelumnya saya akan memendekkan dulu ya, saya akan potong lebih pendek dulu. Nah, saya akan mengurangi daunnya teman-teman ya. Kita bersihkan seperti ini teman-teman ya. Kita buang kokpitnya, bekas media cangkoknya. Kita akan potong di sini teman-teman ya. Di sini. Nah, ini kita potong.
seperti ini. Nah, kita siapkan media, kita masukkan medianya, teman-teman. Tidak lupa kita beri keramik, teman-teman ya. Kita tekan keramik nanti akarnya, supaya akarnya tidak masuk ke dalam. Nah, sekalian kita arahkan akarnya, teman-teman ya. Kita arahkan akarnya, lalu kita timbun lagi menggunakan media, teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita akan potong dulu ya, tapi kita mau potongnya agak panjang ya, teman-teman ya. Kita potongnya agak panjang. Seperti ini, lalu kita siram, lalu kita tempatkan di tempat. Teman-teman, nah, cukup sekian ya tutorial dari saya bagaimana cara membuat bonsai dari bahan yang sangat sederhana, teman-teman ya. Nah, kita bisa program dari awal atau dari nol. Nah, kita sambil belajar ya, teman-teman ya. Ini saya menanamnya dengan menggunakan ember dulu, teman-teman ya. Dengan menggunakan ember, nanti setelah itu baru kita ground, teman-teman. Nah, oke teman-teman, nah, cukup sekian untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe dari channel saya, dan yang belum subscribe saya mohon untuk di subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya, teman-teman. Nah, oke teman-teman, nah, cukup sekian. Selamat sore.